Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Anak, Pak Guru punya rumah di mana? Pak Guru Robin, Mayberry. Iya. Akan ibu kota dari Kabupaten Puncak. Nanti ada pengguru itu ada atau? Ada. Pak Guru ada di situ. Iya. Kampung Wako, Wakil Wako Goya. Pas jam 14 waktu Indonesia Timur. Meski terkenal sebagai daerah yang cukup dingin, karena berada di bawah kaki Gunung Puncak Salju Abadi Kartens, namun Kabupaten Puncak ternyata menyimpan sejumlah potensi wisata lain yang belum dikenal oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah kolam air panas yang terdapat di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara. Untuk menuju ke kolam air panas ini, menggunakan kendaraan roda 4 dengan waktu perjalanan 20 menit. Bisa juga ditempuh dengan berjalan kaki dari ibu kota Kabupaten Ilaga, sebab jalan menuju ke kampung tersebut sudah dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak. Selain kolam air panas yang begitu hangat, masyarakat yang terkena penyakit kulit juga bisa mandi di kolam tersebut. Dan penyakit kulit bisa hilang karena kolam tersebut ternyata memiliki kandungan belerang. Kolam air panas ini cukup unik karena Kabupaten Puncak diketahui merupakan kabupaten tertinggi di atas permukaan laut dan cukup dingin. Ternyata memiliki kolam air panas. Pikon adalah salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane. Dan di dalam bahasa Baliem, artinya alat musik bunyi. Alat musik pikon ini merupakan alat musik tradisional khas dari suku Dani yang biasa dimainkan oleh para kaum pria. Biasanya mereka memainkan alat musik pikon ini sambil beristirahat setelah lelah bekerja seharian, atau ketika sedang bersantai di Honai. Suara yang dihasilkan oleh alat musik pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal tersebut wajar, karena pada awalnya alat musik pikon ini dibuat hanya sebagai penghilang rasa penat, sehingga suara yang dihasilkannya pun lebih mirip dengan suara kicauan burung yang tak bernada. Walaupun demikian, seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini suara yang dihasilkan oleh pikon mulai bisa terdengar sebagai nada do, mi, dan sol. Alat musik pikon banyak terdapat di masyarakat asli Pegunungan Tengah dan sebagian pedalaman dataran rendah Papua. Musik tradisional ini telah dikenal dan biasa ditampilkan dalam Festival Budaya Lembah Baliem Jaya Wijaya setiap tanggal 17 Agustus.
terakhir, kami sampaikan informasi dari Kabupaten Nabire. Pendengar, untuk pertama kali dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Nabire, telah digelar Coffee Morning bertempat di ruang rapat Zetda Nabire, Jalan Merdeka, nomor 53, Distrik Nabire, pada hari Rabu 23 Maret 2022. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Muhammad Rizal SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Nabire Bapak Rudi Setiawan SH, Kapolres Nabire AKBP Iketut Suwarnaya SHSIK, dan Dim 1705 Nabire, Letkol Infantri Ajuanda Pardosi SEMSI. Hadir juga dalam kegiatan ini para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda-pemudi se-Kabupaten Nabire. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Coffee Morning ini adalah untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di daerah ini, terutama soal sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, pembangunan infrastruktur, serta berbagai persoalan yang tak pernah didengar selama ini. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan, acara Coffee Morning ini akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk selalu saling bertukar pikiran terkait progres pembangunan, isu-isu sosial budaya, ekonomi dan politik yang berkembang di daerah ini agar bersama-sama mencari solusi yang tepat demi kepentingan kita bersama. Magai mengatakan Coffee Morning pertama dimulai dari kantor Sekda Kabupaten Nabire. Coffee Morning berikut Bupati minta digelar di kantor DPRD, kantor lembaga adat, kantor Kajari, kantor lembaga swadaya masyarakat, kantor Polres Nabire, kantor Dandim 1705, atau di salah satu warung kopi di Pasar Oyehe. Dandim 1705 Nabire, Letkol Infantri Anjuanda Pardosi SEMSI mengusulkan, Coffee Morning yang berikut harus ada musik. Kita bicara pembangunan Kabupaten Nabire sambil ada yang bernyanyi-nyanyi dan berpantun agar lebih rileks dan santai, tetapi serius kita menyikapi isu-isu pembangunan di daerah. Pada kesempatan itu juga, Pardosi memuji langkah dan keinginan Bupati Nabire menggelar acara Coffee Morning setiap 2 atau 3 bulan sekali. Sebab hanya lewat acara demikian, pemerintah daerah bisa mendengar langsung keluhan pembangunan yang langsung disampaikan oleh tokoh-tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang hidup dan tinggal di Kabupaten Nabire. Terkait isu rencana pemekaran Provinsi Papua, Bupati Nabire dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Papua Tengah adalah murni kebijakan pemerintah pusat, bukan kemauan pemerintah daerah. Bupati Nabire hanya memperjuangkan agar ibu kotanya jatuh di Nabire. Karena Nabire letaknya berada di tengah dan sangat strategis untuk mengembangkan ke depan. Tetapi Bupati Mesak Magai mengatakan, semuanya itu yang menentukan adalah pemerintah pusat. Pada kesempatan itu juga, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan sejumlah program pembangunan serta utang daerah yang menjadi beban pemerintah daerah. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.